Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat generasi matematika, jumpa lagi di video saya, channel sahabat generasi matematika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang persamaan trigonometri. Materi persamaan trigonometri ini dipelajari pada mata pelajaran matematika peminatan, yaitu pada kelas 11. Baik sahabat semuanya, kita langsung saja pada materi, yaitu pembahasan mengenai persamaan trigonometri. Oke, pada materi persamaan trigonometri ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama materi tentang sinus, kosinus, dan tangen. Yang pertama untuk bentuk umum pada sin atau sinus, yaitu sin X sama dengan sin A, di mana untuk menentukan himpunan penyelesaiannya ini ada 2 rumus yang digunakan, yaitu yang pertama X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat, dan rumus yang kedua adalah X sama dengan buka kurung 180 derajat dikurang A derajat tutup kurung ditambah K dikali 360 derajat. Jadi ini dalam bentuk satuan derajat. Jadi jika sahabat ingin menyelesaikannya dalam bentuk radian, maka 360 derajat ini bisa kita jadikan nilai pi. Nilai pi adalah 180 derajat. Jadi kalau 360 derajat, maka nilainya adalah 2pi. Jadi kita bisa rubah rumusnya nanti itu dalam bentuk satuan radian, yaitu X sama dengan A derajat tambah K dikali 2pi. Kalau kita ingin bentuknya dalam satuan radian. Jadi kalau untuk rumus keduanya, X sama dengan 180 derajat berarti pi. Berarti pi dikurang A derajat ditambah K dikali 2pi. Oke, untuk penjelasan kali ini saya akan buat dalam bentuk satuan derajat. Oke, perlu sahabat ketahui bahwa untuk nilai K di sini adalah kelipatan. Nantinya kita akan substitusi atau kita akan ganti nilai K ini mulai dari nilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya untuk kemudian menentukan himpunan penyelesaiannya. Oke, kita langsung pada contoh soal agar bisa lebih jelas. Untuk soal yang pertama, untuk X di mana intervalnya yaitu kurang dari sama dengan 360 derajat dan lebih dari sama dengan 0 derajat. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin X sama dengan 1/2. Oke, kita jawab bersama. Jadi diketahui di sini sin X sama dengan 1/2, di mana untuk nilai X yang memenuhi itu berada pada interval kurang dari sama dengan 360 derajat lebih dari sama dengan 0 derajat. Oke, kita akan merubah bentuk sinnya menjadi bentuk umum, yaitu sin X sama dengan sin A. Untuk nilai sin X sama dengan, kita akan mencari berapa nilai A. Jadi kita lihat bahwa sin dengan sudut berapa itu menghasilkan 1/2, yaitu sin 30 derajat. Jadi nilai A sini adalah 30 derajat.
Oke, kita gunakan rumus yang pertama, yaitu X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan A-nya kita ganti dengan nilai 30 derajat. Jadi X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita dapat bentuk persamaannya. Selanjutnya kita akan mencari nilai X yang memenuhi himpunan penyelesaiannya. Yang pertama, untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah K-nya kita ganti dengan 0 dikali 360 derajat. X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat, hasilnya adalah 0. Jadi untuk X sama dengan 30 derajat ditambah 0, hasilnya adalah 30 derajat. Oke, untuk nilai 30 derajat ini masih masuk pada interval 360 sampai 360. Kita lanjut dengan K sama dengan 1. Maka X sama dengan 30 derajat tambah K-nya diganti dengan nilai 1 dikali 360 derajat. X sama dengan 30 derajat, 1 dikali 360 derajat adalah 360 derajat. Maka X sama dengan 30 derajat ditambah 360 derajat, hasilnya X sama dengan 390 derajat. Kita lihat di sini bahwa nilai 390 derajat ini sudah melebihi interval yang ada. Itu sudah melebihi nilai dari 360 derajat. Maka untuk nilai K-nya hanya sampai pada K sama dengan 1. Oke, kita lanjut untuk rumus keduanya, yaitu X sama dengan 180 derajat dikurang A derajat ditambah K dikali 360 derajat. X sama dengan 180 derajat, nilai A kita ganti dengan sudut 30 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka kita dapat persamaannya X sama dengan 180 dikurang 30 derajat, yaitu 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita dapat bentuk persamaannya. Kemudian kita akan mencari nilai X-nya dengan mengganti nilai K, yaitu kita mulai dengan nilai K sama dengan 0. Maka untuk X sama dengan 150 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. X sama dengan 150 derajat, 0 dikali 360 derajat yaitu 0. Jadi untuk nilai X-nya sama dengan 150 derajat. Kita lihat sahabat semuanya bahwa nilai 150 derajat ini masih masuk pada interval 0 sampai 360 derajat. Jadi kita lanjut untuk nilai K-nya, yaitu K sama dengan 1. K sama dengan 1, maka X sama dengan 150 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. 1 kali 360 derajat. Maka nilai X sama dengan 150 derajat ditambah 360 derajat. Maka 150 derajat ditambah 360 derajat, kita dapat nilai X-nya sama dengan 510 derajat. Ternyata nilai 510 derajat ini sudah melebihi interval yang ditentukan, yaitu atau tidak masuk pada interval 0 sampai 360 derajat, maka nilai K hanya sampai pada K sama dengan 1. Maka di sini kita bisa lihat bahwa
nilai sudut yang memenuhi, yaitu himpunan penyelesaiannya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Oke, kita lanjut pada soal berikutnya. Untuk X kurang dari sama dengan 360 derajat lebih dari sama dengan 0 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari sin X kurang 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Oke, kita jawab. Di sini diketahui bahwa sin X kurang 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Oke, kita akan rubah dalam bentuk umumnya, yaitu sin X sama dengan sin A. Caranya sama seperti contoh sebelumnya, di mana nilai X di sini adalah X kurang 30 derajat. Sama dengan, kita akan mencari tahu berapa nilai A-nya, yaitu sin dengan sudut berapa menghasilkan 1/2 akar 3, yaitu sin 60 derajat. Oke, kita lihat di sini bahwa X kurang 30 derajat ini itu adalah nilai X-nya, sedangkan untuk 60 derajat di sini adalah nilai A. Kita gunakan rumus yang pertama, yaitu X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita akan substitusi nilai X dan nilai A-nya. Maka X di sini kita ganti dengan X kurang 30 derajat. Jadi X kurang 30 derajat sama dengan nilai A-nya adalah 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita akan sederhanakan bentuk ini. Maka kita dapat X sama dengan 30 derajat ini kita pindah ruas, maka 60 derajat ditambah 30 derajat itu adalah 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi kita dapat bentuknya, bentuk persamaannya. Kemudian kita akan mencari nilai X yang memenuhi himpunan penyelesaian. Kita mulai dengan untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. X sama dengan 90 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat adalah 0. Maka kita dapat nilai X-nya, yaitu 90 derajat ditambah 0, X-nya sama dengan 90 derajat. Kita cek kembali apakah 90 derajat masih masuk atau memenuhi interval yang ditentukan. Ternyata untuk nilai 90 derajat ini masih masuk atau memenuhi interval 0 sampai 360. Berarti nilai K-nya kita lanjut dengan K sama dengan 1, maka X sama dengan 90 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. X sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat itu adalah 360 derajat. Maka kita dapat nilai X-nya yaitu 90 derajat ditambah 360 derajat, hasilnya adalah 450 derajat. Kita lihat di sini bahwa sudut 450 derajat ini sudah melebihi interval yang ada atau sudah melebihi nilai X, di mana maksimalnya ada 360 derajat, sedangkan di sini X-nya adalah 450 derajat. Jadi untuk pembuktian dengan nilai K sama dengan 1, kita hanya berhenti sampai pada K sama dengan 1. Kita lanjut dengan rumus yang kedua. X sama dengan 180 derajat dikurang A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita ganti nilai X-nya di sini adalah X kurang 30 derajat
sedangkan nilai A-nya adalah 60 derajat. Maka X kurang 30 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita lihat di sini, X kurang 30 derajat, kita selesaikan di dalam kurung, 180 derajat dikurang 60 derajat itu adalah 120 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita sederhanakan bentuk persamaannya ini, maka kita dapat X-nya sama dengan 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, selanjutnya kita akan ganti nilai K ini dimulai dengan untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 150 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. X sama dengan 150 derajat ditambah 0, maka nilai X-nya yaitu 150 derajat. Untuk nilai 150 derajat ini masih masuk pada interval 0 sampai 360 derajat. Jadi kita lanjut untuk nilai kelipatannya. Nilai K sama dengan 1, maka X sama dengan 150 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. X sama dengan 150 derajat, 1 dikali 360 derajat, nilainya adalah 360 derajat. Maka kita dapat nilai X sama dengan 150 derajat ditambah 360 derajat, hasilnya adalah 510 derajat. Kita cek kembali bahwa 510 derajat ini sudah melebihi interval yang ditentukan. Jadi nilai K-nya hanya sampai pada nilai K sama dengan 1. Oke, dari sini kita dapat himpunan penyelesaiannya yang memenuhi nilai X, yaitu kurang dari sama dengan 360 derajat dan lebih dari sama dengan 0 derajat, yaitu X 90 derajat dan 150 derajat. Oke, kita lanjut untuk persamaan trigonometri selanjutnya, yaitu tentang cos. Untuk bentuk umum cos yaitu cos X sama dengan cos A, di mana untuk kosinus ini juga memiliki dua rumus untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, yaitu yang pertama X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat, dan rumus yang keduanya adalah X sama dengan negatif A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi perbedaan kedua rumus ini hanya berada pada nilai positif dan negatif pada nilai A-nya. Oke, ini rumus dalam bentuk satuan derajat. Jadi jika kita ingin menggunakan dalam bentuk satuan radian, maka kita bisa menggantinya dengan nilai pi. Jadi 360 derajat itu sama dengan 2 pi. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas contoh soalnya. Untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari cos X sama dengan 1/2. Diketahui cos X sama dengan 1/2, di mana X yang memenuhi pada himpunan penyelesaiannya itu berada pada lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Oke, kita buat cosnya dalam bentuk umumnya, yaitu cos X sama dengan cos A. Di sini bahwa cos X sama dengan, kita akan mencari berapa nilai A. Jadi cos dengan sudut berapa yang menghasilkan 1/2, yaitu cos
60 derajat. Jadi kita langsung gunakan rumus pertama, yaitu X sama dengan A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Jadi X sama dengan A-nya kita ganti dengan 60 derajat, maka X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita sudah dapat bentuk persamaan umumnya. Kita dapat bentuk persamaannya, maka kita akan mencari nilai X-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Jadi X sama dengan 60 derajat ditambah 0, maka didapat X sama dengan 60 derajat. Nah, 60 derajat ini masih masuk pada interval 0 sampai 360 derajat. Jadi untuk kelipatannya kita lanjut, yaitu untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Sini X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat, 360 derajat, maka hasil nilai X-nya sama dengan 420 derajat. Nah, untuk nilai X sama dengan 420 derajat, ini sudah melebihi nilai interval untuk nilai X, maka untuk K-nya hanya sampai pada K sama dengan 1. Kita lanjut untuk rumus kedua dari cos. Rumus keduanya yaitu X sama dengan negatif A derajat ditambah K dikali 360 derajat. Di sini nilai A-nya adalah 60 derajat, maka X sama dengan negatif 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, kita dapat bentuk persamaannya. Kita substitusi nilai K-nya, nilai kelipatan. Kita mulai untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, dapat X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 0, maka didapat nilai X yaitu negatif 60 derajat. Kita lihat di sini bahwa negatif 60 derajat ini tidak masuk pada interval atau nilai X yang ditentukan. Kita akan coba untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 360 derajat, maka kita dapat nilai X-nya yaitu 300. Nah, untuk nilai X di sini memenuhi ketentuan atau interval nilai X untuk himpunan penyelesaiannya, maka kita bisa lihat bahwa himpunan penyelesaiannya yaitu berada pada 60 derajat dan 300 derajat. Oke, kita lanjut untuk persamaan trigonometri pada bentuk umum tangen. Untuk persamaan trigonometri bentuk umum tangen yaitu tangen X sama dengan tangen A. Untuk rumus tangen ini dia hanya memiliki satu rumus saja, yaitu X sama dengan A derajat ditambah K dikali 180 derajat. Untuk tangen hanya memiliki satu rumus pada persamaan trigonometri. Oke, kita langsung untuk contoh soalnya. Untuk X lebih dari sama dengan 100 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat, tentukan himpunan penyelesaian dari tangen 3X kurang 45 derajat sama dengan tangen 60 derajat. Oke,
diketahui di sini ya, bahwa pada soal bahwa tangen 3x kurang 45 derajat sama dengan tangen 60 derajat. Oke, untuk bentuk umumnya tangen yaitu tangen X sama dengan tangen A. Jadi tangen 3x kurang 45 derajat sama dengan, nah untuk tangen A berarti di sini kita bisa tahu untuk nilai X-nya yaitu 3x kurang 45 derajat dan nilai A-nya yaitu 60 derajat. Oke, kita gunakan rumus tangen yaitu X sama dengan A derajat ditambah K dikali 180 derajat. Nah, untuk X di sini yaitu 3x kurang 45 derajat. Kita substitusin persamaan daripada X. Kemudian sama dengan nilai A-nya kita ganti yaitu 60 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Kita selesaikan persamaan ini, kita sederhanakan. Maka 3x sama dengan 45 derajat ini kita pindah ruas. Maka didapat 60 derajat ditambah 45 derajat itu 105 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, kita sederhanakan lagi. Ini kita kali sepertiga atau kita bagi 3. Maka kita sederhanakan bentuknya menjadi 3x dikali sepertiga yaitu X sama dengan 105 derajat dibagi atau dikali 100 dikali sepertiga dapat 35 derajat ditambah K dikali 180 derajat dikali sepertiga yaitu 60 derajat. Maka kita dapat bentuk sederhananya persamaan ini yaitu X sama dengan 35 derajat ditambah K dikali 60 derajat. Oke, kita substitusi nilai kelipatannya. Yang pertama untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 35 derajat ditambah 0 dikali 60 derajat. X dapat yaitu 35 derajat. Kita lihat apakah X masuk pada interval nilai X. Nah, di sini untuk 35 derajat tidak masuk karena nilai terbawahnya yaitu 100 derajat. Oke, kita coba untuk K sama dengan 1. Maka X sama dengan 35 derajat ditambah 1 dikali 60 derajat. Maka kita dapat nilai X sama dengan 95 derajat. Oke, untuk X sama dengan 95 derajat juga tidak masuk atau masih di bawah dari nilai 100 derajat. Kita coba lagi untuk K sama dengan 2. Maka X sama dengan 35 derajat ditambah 2 kali 60 derajat. 2 kali 60 derajat yaitu 120. Maka X sama dengan 120 ditambah 35 yaitu 155 derajat. Oke, di sini nilai X 155 derajat sudah masuk pada interval ini, nilai X, tapi belum melebihi 360 derajat. Jadi kita coba lagi untuk K sama dengan 3. Maka X sama dengan 35 derajat ditambah 3 kali 60 derajat. Maka kita dapat nilai X-nya sama dengan 215 derajat. Jadi untuk nilai X sama dengan 215 derajat masih masuk pada interval ini. Kita coba lagi untuk K sama dengan 4, maka X sama dengan 35 derajat ditambah 4 kali 60 derajat. Dapat X-nya sama dengan 275 derajat. Oke. X sama dengan 275 derajat masih masuk pada intervalnya, belum melebihi nilai 360 derajat. Kita coba lagi untuk
kelipatannya, yaitu untuk K sama dengan 5. Maka X sama dengan 35 derajat ditambah 5 kali 60 derajat, didapat X sama dengan 335 derajat. Oke, nilai X sama dengan 335 derajat masih masuk pada interval X 100 sampai 360 ya. Jadi kita coba lagi untuk kelipatan K sama dengan 6, maka X sama dengan 35 derajat ditambah 6 kali 60 derajat, didapat X-nya yaitu 395 derajat. Di sini nilai untuk kelipatan atau nilai K sama dengan 6, didapat X sama dengan 395 derajat, sudah melebihi ketentuan nilai X yang ditentukan, yaitu sudah melebihi 360 derajat. Jadi untuk himpunan penyelesaian dari tangan 3X kurang 45 derajat sama dengan tangan 60 derajat, nilai X yang memenuhi yaitu 155 derajat, 215 derajat, 275 derajat, dan 335 derajat. Oke, sahabat generasi matematika, demikian pokok bahasan untuk persamaan trigonometri pada sinus, kosinus, dan tangen. Untuk latihan soal, sahabat bisa mengerjakan soal berikut. Nantinya akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa channel saya lebih berkembang ke depan nanti. Oke, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.